Di kesempatan ini, di semester pendek, pada pertemuan yang kedua di mata kuliah dasar pemrograman, saya membahas tentang seleksi pada C++. Yang pertama itu seleksi, pengertian seleksi. Seleksi kondisi adalah proses penentuan langkah berikutnya berdasarkan proses yang terjadi sebelumnya. Seleksi kondisi ini sangat penting dalam pemrograman, sebab dengan adanya seleksi kondisi, program dapat menentukan proses apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga terlihat seolah-olah program dapat berpikir dan mengambil keputusan. Nah, seperti inilah, atau di sini letak kekurangannya komputer, yaitu tidak mampu berpikir sendiri. Semua hal yang dilakukan adalah berdasarkan perintah yang diberikan oleh user atau pengguna. Dan ada beberapa macam operasi seleksi pada C++. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama if. If ini adalah kondisi pernyataan if yang harus dituliskan di tanda kurung, di dalam tanda kurung. Dengan kata lain bahwa tanda kurung harus disertakan untuk melingkupi kondisi yang ada pada pernyataan if. Pada bahasa C dan C++, jika di dalam tanda kurung kurawal hanya terdapat satu pernyataan saja dan tanda tersebut dapat dibuang atau tidak dipakai jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan diabaikan. Itu if. Kalau if else, itu pernyataan if else mempunyai pengertian. Jika kondisi if terpenuhi, maka akan ditambahkan else. Atau dengan kata lain bahwa jika kondisi bernilai benar, maka perintah satu akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah yang kedua. Kira-kira seperti begitu. Dan nested if ini merupakan pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if yang lainnya. Yang ketiga, keempat, if else majebuk. If else majebuk ini adalah fungsi logika if majebuk yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dapat dipenuhi dengan lebih dari satu jawaban. Dan switch case dia berbeda dengan if else majebuk. Yang di atas if else itu untuk digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kalau switch case itu pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan penyelesaian yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif, bisa 1, 2, dan 3 alternatif yang dia memutuskan untuk mengambil penyelesaiannya dengan melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Nah, setelah kita mengenali jenis-jenis seleksi, saya mengambil satu contoh seleksi untuk menjadikan contoh dalam kesempatan ini. Dengan permasalahannya atau contoh soalnya itu seperti
menentukan besar diskon dan bonus dari jumlah beli dengan kriteria yaitu jika jumlah beli lebih dari 15 maka akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan bonusnya itu payung atau buku. Dan jika pembeli itu membeli di bawah 14 ke bawah itu tidak mendapatkan diskon dan bonus. Nah, berikut adalah contoh program yang telah saya buat dan sudah saya jalankan. Yang hitam ini sebagai outputnya, Nah, di sini saya pikir kita sudah jelas untuk lihat ini, dan ini contoh program dan output yang telah saya buat, dan ini merupakan pembeli yang membeli buku, membeli barang, membeli barang di atas dari 15 atau pas 15, otomatis dia mendapatkan diskon dan dia mendapatkan bonus bukunya. Terlepas dari itu, saya akan menunjukkan langsung bagaimana cara menginput dan menjalankan program ini untuk menentukan besar diskonnya dari jumlah beli, seperti pada contoh soal di atas. Sini saya sudah memiliki, untuk menghemat waktu ya, saya sudah membuat contoh aplikasi yang persis, yang sama dengan yang ditampilkan di slide presentasi, di slide PowerPoint tadi. Nah, saya cuma ingin menjalankan saja untuk kita ketahui bersama bahwa yang tadi di slide presentasi pembeliannya 15 dan dia mendapatkan bonus dengan harga barang yang seperti tertera di slide tadi, dan dia mendapatkan bonus itu buku belajar. Dia mendapatkan diskon 4.500.000. Nah, bagaimana kalau dia bagaimana ketika pembelinya yang dia membeli di bawah dari 15? Nah, kita coba jalankan ini untuk mengetahui apa outputnya nanti. Harga barang 20.000 misalkan, dan jumlahnya itu karena tadi di slide presentasi sudah yang ada 15, otomatis dia mendapatkan ini diskon dan bonus. Nah, sekarang kita coba untuk membeli pembeliannya itu di bawah 15, misalkan 12. Kita enter. Nah, di sini diskonnya dia tidak mendapatkan diskon dan tidak mendapatkan bonusnya. Kenapa tidak mendapatkan diskon dan bonusnya? Karena pembeliannya, jumlah belinya ini tidak maksimal, karena yang di contoh program ini dia mendapatkan bonus ketika dia mendapatkan diskon dan bonus ketika harga barang ketika jumlah pembeliannya mencapai 15. Otomatis dia akan mendapatkan diskonnya buku belajar C++. Seperti halnya saya coba jalankan, misalkan 20.000.
Jumlah barangnya 16 saja. Nah, diskonnya 3.000. Dia mendapatkan bonus buku belajar. Karena apa? Di sini jumlah belinya 16. Nah, saya pikir itu contoh pemrograman untuk if else yang kita sudah pelajari bersama, sudah ikuti dari awal, dari penjelasannya, dan sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Saya rasa wajar sebagai seorang manusia. Terima kasih. Thanks for attention.